Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sedang berada di hari Jumat, yaitu hari yang paling mulia dalam satu pekan, di mana ada beberapa yang disyariatkan untuk dikerjakan di hari Jumat atau malam Jumat. Dan yang paling mulia, yang paling utama adalah mengerjakan sholat Jumat, di mana di dalam sholat Jumat berjamaah ada beberapa keutamaan-keutamaan yang apabila seseorang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Namun demikian, bagi mereka yang mengabaikan dan melalaikan keutamaan-keutamaan ini, maka dia akan kehilangan pahala yang begitu besar. Dan di antara keutamaan yang ada pada sholat Jumat adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kita antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu dari Jumat sekarang ke Jumat berikutnya dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selagi seseorang itu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Demikian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, man igtasala summa atal jum'ata fa shallama qaddira lahu summa ansata hatta yafrugha min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mandi kemudian dia mendatangi sholat Jumat, lalu dia sholat sesuai kemampuannya, kemudian dia diam mendengarkan khutbah sampai selesai khutbah, kemudian dia sholat bersama imam, maka akan diampuni untuknya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya ditambah dengan 3 hari, yaitu 10 hari. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan beberapa perkara yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi di hari Jumat. Banyak di antara kita yang kemudian mengabaikannya dengan alasan hujan, dingin dan sebagainya. Padahal kita mampu untuk mandi
dengan air hangat. Dan mandi di hari Jumat ini hendaknya diniatkan untuk ibadah, diniatkan mandi janabah sebagaimana di dalam riwayat yang lain, bukan hanya mandi sekedarnya. Dan hendaknya mandi di hari Jumat ini dikerjakan yang lebih baik sebelum berangkat menuju sholat Jumat. Karena di dalam hadis ini maniktasala summa atal Jum'ah, setelah itu kemudian dia berangkat untuk sholat Jumat. Kemudian sampai di masjid, fasallama quddirolahu, yaitu sholat sesuai dengan kemampuannya sebanyak apapun. Dan ini adalah sholat sunnah mutlak, menunggu imam datang. Banyak di antara kita yang melalaikan ini, sungguh sangat disayangkan. Bahkan terkadang ketika masuk masjid tidak sholat tapi langsung duduk. Padahal di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah wal imamu yakhthub falyusolli rak'ataini wa tajawwaz fihima." Apabila salah seorang dari kalian datang ke sholat Jumat sedangkan imam sedang khutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Jadi jangan ditinggalkan sholat 2 rakaat walaupun imam sedang berkhutbah. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW melihat seorang sahabat, beliau masuk masjid ketika Nabi SAW sedang khutbah, Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu anhu langsung duduk. Nabi SAW bertanya, "Kamu sudah sholat?" "Belum ya Rasulullah." "Sholatlah 2 rakaat dan sholatlah dengan ringan." Ini menunjukkan pentingnya tahiyatul masjid. Walaupun imam sedang berkhutbah, jangan ditinggalkan. Dan kita diperintahkan juga untuk sholat dengan ringan. Keliru apabila seseorang itu tahiyatul masjid pada hari Jumat sedangkan dia sholatnya berlama-lamaan. Karena sunnahnya adalah sholat 2 rakaat dan ringan, tidak perlu panjang-panjang. Kemudian dia diam dan mendengarkan khutbah, tidak boleh menyibukkan diri dengan yang lain. Wajibnya diam dan mendengarkan khutbah. Banyak di antara saudara-saudara kita ketika khotib sedang menyampaikan khutbah, dia menyibukkan diri dengan bermain-main HP misalnya, atau dia menyibukkan diri untuk berbicara dengan yang lain. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta." Jika engkau mengatakan kepada sahabatmu, temanmu yang sebelah, diamlah, yang tujuannya untuk mendiamkan saudaranya, ketika imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Di dalam riwayat, waman lagha fala jum'ata lahu, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Dia tidak mendapatkan pahala dan keutamaan Jumat walaupun sholat Jumatnya sah. Maka hindarilah untuk berbicara. Bahkan kita tidak boleh menyibukkan diri membaca Al-Quran atau berzikir ketika imam sedang berkhutbah. Karena di dalam hadis tadi, mendiamkan saudaranya, menasihati saudaranya supaya diam saja tidak boleh. Apalagi ngobrol, berbicara dalam hal yang lain. Demikian juga melakukan hal-hal yang sia-sia, seperti bermain HP, membuka HP, maka itu juga akan menjadikan pahala Jumat kita sia-sia. Karena di dalam hadis riwayat Abu Dawud, man massal haso faqad lagha, barang siapa yang menyentuh kerikil maka sungguh telah sia-sia pahala Jumatnya. Artinya ketika di zaman Nabi SAW lantai masjidnya itu bukan dari keramik, tapi dari tanah, ada kerikil, ada batu-batu yang kecil. Ketika khutbah sedang dilaksanakan, apabila seseorang itu bermain kerikil tadi, maka sungguh pahala Jumatnya telah sia-sia. Maka dikiaskan dengan itu,
dilarang kita bermain-main HP ataupun yang lain ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Kemudian di dalam hadis yang tadi dilanjutkan, dia diam mendengarkan khutbah sampai selesai khutbah. Tsumma yusolli ma'ahu. Kemudian dia sholat bersama imam sampai selesai. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka akan diampuni untuknya dosa dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Wa fadlu salasati ayyam, ditambah lagi 3 hari, yaitu 10 hari. Karena al-hasanatu bi asri amsalihah, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man iktasala yaumal jum'ati wa ghassala wabtakara wa bakkara wadana wastama'a kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian dia ghassala, ada yang menafsirkan ghassala itu adalah berhubungan suami istri di pagi Jumat, seperti kata Imam Ahmad rahimahullah. Ada juga yang mengartikan ghassala itu adalah membasuh kepalanya, rambutnya dengan sampo atau yang lain. Jadi tidak hanya mandi biasa, tapi mandi yang benar-benar sempurna. Kemudian dia segera berangkat ke masjid, pagi-pagi ke masjid. Kemudian dia mendekat kepada imam, bukan duduk berjauhan daripada imam. Kemudian dia mendengarkan khutbah dan dia diam. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin. Maka dengan itu dia mendapatkan dari setiap langkah kakinya itu pahala 1 tahun. Pahala apa? Siyamiha wa qiyamiha, pahala puasanya dan pahala sholatnya. Bayangkan, 1 langkah kaki saja diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala amalan 1 tahun, yaitu ketika kita sholat dan qiyamul lail di situ, atau sholat dan melaksanakan puasa. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga para ulama sangat heran, ada hadis yang sahih tapi keutamaannya sangat luar biasa. 1 langkah kaki saja dinilai pahala beramal 1 tahun. Bagaimana pula dengan 2 langkah kaki dan selanjutnya? Maka sangat disayangkan apabila kita sia-siakan keutamaan ini. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan mendatangi sholat Jumat dengan berjalan kaki. Mendatangi sholat Jumat dengan berjalan kaki. Demikian juga menunjukkan keutamaan mendatangi sholat Jumat dengan bersegera. Sebagaimana di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih, man iktasala yaumal jum'ati summa raha ilal masjid faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabsan aqran, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba dajajah, wa man qarraba fi sa'ati sadisah khamisah faka'annama qarraba baydah. Wa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikr, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia berangkat menuju masjid di waktu pagi-pagi, maka seolah-olah dia bersedekah dengan seekor unta. Dan barang siapa yang datang pada saat yang kedua, seolah-olah dia bersedekah dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada saat ketiga, seolah-olah dia bersedekah dengan seekor kambing domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, seolah-olah dia bersedekah dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang yang datang pada saat kelima,
seolah-olah dia bersedekah dengan sebutir telur. Apabila khotib sudah keluar dan naik ke atas mimbar, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa perkara. Yang pertama, mandi hari Jumat. Kemudian setelah itu bersegera mendatangi Jumat, semakin pagi semakin utama, di mana setiap saat ada keutamaan sendiri, dibagi menjadi 5 saat. Kapan kita membaginya? Dari waktu apa? Kata Al-Imam Sun'ani rahimahullahu ta'ala, kita bagi 5 saat waktu dari sejak terbitnya matahari sampai imam naik ke atas mimbar. Dari sejak terbitnya matahari, jam 6 kurang. Bagi siapa yang datang jam 6 kurang sampai jam 7, sekitar jam 7, dia seperti bersedekah seekor unta. Dan seterusnya. Dan barang siapa yang datang sebelum imam naik ke atas mimbar, maka dia seolah-olah bersedekah sebutir telur. Banyak di antara kita yang tidak memahami keutamaan ini, sehingga kita banyak yang datang ke masjid menunda-nunda, bahkan sampai imam naik di atas mimbar. Kalau imam sudah keluar naik di atas mimbar, para malaikat yang sibuk mencatat amalan, mereka pun duduk untuk mendengarkan khutbah. Di dalam riwayat, tawaw suhufa, mereka menggulung buku catatan amal, sehingga orang yang datang ketika imam sudah di atas mimbar, dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wal iyadzubillah. Banyak di antara kita yang tidak memahami, seolah-olah saat pertama yang pahalanya onta, orang yang datang pada jam 11 atau jam setengah 11, padahal itu berlaku untuk saat pertama dari sejak terbitnya matahari, dibagi 5 sampai imam naik ke atas mimbar. Itulah keutamaan-keutamaan menghadiri sholat Jumat dan bersegera menghadiri sholat Jumat yang banyak dilalaikan oleh kita, sehingga kita kehilangan banyak sekali keutamaan dan pahala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Karena begitu besarnya keutamaan bersegera mendatangi salat Jumat, maka saya memberikan nasihat kepada diri saya dan semua jamaah, terutama bagi mereka yang memiliki usaha, yang memiliki anak buah. Tolong berilah kesempatan mereka untuk segera datang ke sholat Jumat sebelum khotib naik di atas mimbar. Karena banyak di antara kita ketika memberikan waktu istirahat kepada para pekerja kita berpatokan dengan jam, yaitu jam 12 istirahat makan dan sholat. Padahal kita tahu hari-hari ini duhur sudah masuk pada jam 11.38. Jadi janganlah menghilangkan keutamaan untuk para pekerja kita. Berilah kesempatan mereka untuk meraih pahala akhirat sebanyak-banyaknya. Kalau kita mengorbankan kepentingan duniawi kita untuk mereka, insya Allah akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Jangan khawatir, rezeki sudah digariskan, ditentukan dan dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengizinkan saudara kita untuk segera menuju sholat Jumat,
tidak akan mengurangi rezeki kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.